Jadi kekuatan Dajjal itu nanti yang ada pada tubuhnya si Bilqis itu akan menguasai syahwatnya nanti, syahwatnya manusia, atau akan menggoda syahwat yang dimaksud mungkin Nabisis. Dan kekuatan si iblis tadi itu akan menguasai, akan mempengaruhi otaknya tadi, pikiran kepala manusia. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita berada di dalam kasih sayang Tuhan. Bahwa kita berada di dalam lindungan Tuhan. Selanjutnya untuk obrolan sekarang ini adalah kita akan berbicara, kita akan membahas sebuah tantangan, sebuah ujian bagi kita atau bagi siapa saja yang mempelajari, yang membawa ilmu energi ilahi. Ini adalah sebuah pengetahuan yang sangat penting bagi kita semua. Jadi tantangannya berupa apa saja, ujiannya berupa apa saja, sehingga kita tidak asal-asalan di dalam belajar ilmu, tidak asal-asalan kita di dalam melangkah. Dan memang pada dasarnya apabila kita mempelajari ilmu apa saja, itu ada tantangannya, ada ujiannya tersendiri, ada ujiannya masing-masing. Di dalam bahasan sekarang ini kita akan membahas tantangan atau ujian apa saja yang akan dihadapi oleh siapa saja yang mempelajari, yang membawa ilmu energi ilahi. Jadi jangan dikira bahwa apabila kita mempelajari ilmu energi ilahi, membawa ilmu energi ilahi itu tidak ada tantangan, tidak ada ujiannya. Justru sebaliknya, kita di dalam mempelajari, di dalam membawa ilmu energi ilahi itu akan menemukan, akan mendapatkan sebuah tantangan, sebuah ujian yang sangat jelas, yang sangat nyata. Nah, untuk itu kita lihat beberapa contoh yang dialami, yang terjadi dengan orang tua kita pada zaman dahulu. Orang tua kita yang soleh, yang linui, yang bijaksana pada zaman dahulu. Yang ke satu kita ambil contoh apa yang terjadi dengan Nabi Sis alaihissalam. Nabi Sis adalah putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Siti Hawa melahirkan anak-anaknya selalu kembar, laki-laki dan perempuan, dan nanti itu dijodohkan. Namun ketika Siti Hawa melahirkan Nabi Sis, tidak kembar atau melahirkan satu anak saja. Nah, itu mengandung makna, mengandung arti yang sangat besar nantinya bahwa Nabi Sis di kemudian hari akan menempuh sebuah perjalanan kehidupan yang berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. Dan memang pada kenyataannya di kemudian hari, Nabi Sis setelah cukup umur, setelah cukup dewasa, beliau menjadi seorang hamba yang sangat soleh dan mewarisi ilmu Tuhan yang sangat bijaksana, yang sangat linui, yang sangat sakti. Nabi Sis pada waktu itu adalah ahli di dalam ma'rifat, ahli di dalam manunggaling kaulalan Gusti, ahli di dalam ilmu sabda. Di dalam perjalanannya itu, Nabi Sis dihadapkan kepada sebuah kenyataan. Dihadapkan kepada sebuah tantangan dan ujian. Munculnya di situ nanti Tritunggal.
Artinya muncul 3 kekuatan yang menghalangi, yang menjerumuskan Nabi Sis alaihissalam. Itu adalah kekuatan Dajjal, kekuatan iblis masuk ke dalam tubuh perempuan, menjadi sosok yang akan menghalangi, yang akan menggoda, menjerumuskan Nabi Sis. Ajajil, iblis pada waktu itu, maksudnya Dajjal, iblis pada waktu itu membawa satu orang perempuan ke laut. Nah, di sana diciptakanlah satu sosok perempuan yang sangat cantik, yang sangat sakti, yang nantinya juga akan menguasai lautan. Nantinya itu perempuan itu disebut dengan Bilqis. Bukan Ratu Bilqis ya, tetapi Bilqis. Jadi hakikatnya Bilqis itu adalah kekuatan Dajjal, kekuatan iblis ada pada perempuan. Nanti ada kelebihan perempuan itu, apa lebih di dalam kecantikannya, apakah jabatannya ataupun materinya atau hartanya atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, nanti si Bilqis ini akan datang menghadap atau berhadapan dengan Nabi Sis. Jadi kekuatan Dajjal itu nanti yang ada pada tubuhnya si Bilqis itu akan menguasai syahwatnya nanti, syahwatnya manusia, atau akan menggoda syahwat yang dimaksud mungkin Nabi Sis. Dan kekuatan si iblis tadi itu akan menguasai, akan mempengaruhi otaknya tadi, pikiran kepala manusia, atau kepalanya, otaknya, pikirannya mungkin Nabi Sis tadi. Maka menghadaplah si Bilqis ini berhadapan dengan Nabi Sis alaihissalam dengan tujuan untuk menjerumuskan, untuk menggoda. Jadi kenapa orang yang membawa ilmu energi ilahi itu nanti itu akan ada tantangan tersendiri ya, dari golongan Dajjal, iblis, Ajajil dan seterusnya. Karena begini, apabila ada orang yang membawa ilmu energi ilahi, nah itu nanti berarti orang itu membersihkan dan mensucikan jiwa raga. Berarti orang itu membersihkan dan mensucikan sifat dan perbuatannya. Nah, berarti orang itu membersihkan ilmunya. Nah, berarti orang itu menunggal berserikat dengan Tuhannya. Nah, itulah nanti yang tidak akan disukai oleh golongan setan, iblis, Ajajil, Dajjal. Dan akan dimusuhi oleh golongan itu. Golongan setan, iblis, Ajajil, Dajjal. Nah, makanya pada saat itu Dajjal sama iblis bersatu menciptakan sebuah kekuatan yang namanya Bilqis tadi. Berhadapan dengan Nabi Sis. Dan pada mulanya, pada awalnya, Nabi Sis itu sangat terpesona dengan kecantikan perempuan itu. Dengan kecantikan si Bilqis itu. Dan Nabi Sis pun terpesona dengan kepandaian, dengan ilmunya si Bilqis itu. Nabi Sis terlena di situ dalam beberapa waktu. Nah, dia terkurung di lautan. Terjadi seperti itu. Kemudian Nabi Sis tersadar apa yang menimpa dirinya itu adalah menjerumuskan. Kemudian Nabi Sis bangkit kembali, meditasi kembali, dan ilmunya kembali. Dan dia sadar terus dia hadapi Bilqis tadi yang cantik, yang sakti tadi itu. Sampai kepada Bilqis itu taslim kepada Nabi Sis alaihissalam. Taslim itu adalah berserah diri. Bukan menyerahkan diri ya, tetapi berserah diri. Beda antara menyerahkan diri dengan berserah diri. Atau dengan kata lain yang lebih lugas lagi adalah kalah. Jadi Bilqis itu kalah oleh ilmunya Nabi Sis tadi itu. Nah, itu adalah saudara contoh yang dialami oleh Nabi Sis alaihissalam ketika beliau membawa ilmu energi ilahi, nah dihadapkan kepada
sosok Bilqis. Salah satu ujiannya itu yang dia hadapi. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah anak daripada atau putra daripada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman itu adalah seorang hamba yang sangat soleh, yang mewarisi ilmu Tuhan, yang sangat sakti, bijaksana, linuih. Dengan kesolehannya itu, dengan ilmunya itu, Nabi Sulaiman mampu atau bisa menguasai menundukkan yang goib atau makhluk goib dan bisa memerintahnya seperti jin, setan, iblis, siluman, dan seterusnya. Mampu dikuasai, ditundukkan, dan diperintah oleh Nabi Sulaiman. Begitu juga beliau bisa mampu menundukkan daripada bangsa binatang dan bangsa manusia. Nabi Sulaiman seorang yang soleh itu, yang bijaksana, yang linui itu, di dalam perjalanannya itu juga sama. Dia dihadapkan dengan nyata, dengan jelas kepada Bilqis juga. Bahkan pada waktu itu Bilqisnya itu lebih hebat lagi. Dia itu adalah seorang yang berilmu. Dia itu adalah seorang ratu pada waktu itu dan mempunyai pasukan, mempunyai harta. Nah, berhadapanlah dengan Sulaiman. Atau Sulaiman menghadapi kenyataan itu. Akan tetapi Sulaiman tetap teguh pada dirinya, pada pendiriannya, tetap teguh dengan ilmu, dengan kesadarannya itu. Dan Sulaiman mampu mengalahkan Bilqis pada waktu itu, dan Bilqis pun taslim kepada Sulaiman atau berserah diri atau kalah oleh Sulaiman pada waktu itu. Nah, itu adalah saudara kisah atau contoh yang dialami, yang terjadi oleh orang tua kita pada zaman dahulu yang soleh, yang linuwih, yang bijaksana. Nah, itu pun nanti akan dialami oleh siapa saja sekarang yang membawa ilmu energi ilahi. Dia akan ketemu dengan Bilqis sesuai dengan tingkatan ilmu kita. Jadi tingkatan Bilqisnya itu akan disesuaikan dengan tingkatan ilmu kita. Ingat saudara, dalam peristiwa yang lain ya, kita harus ingat juga supaya kita awas dan waspada, supaya selamat. Sekuat apapun laki-laki, apakah itu sekuat apapun ilmunya, sekuat apapun agamanya, sekuat apapun jabatannya, sekuat apapun itu materi atau hartanya, ketika bertemu dengan sosok Bilqis, apalagi di dalam ruang yang terbatas, apalagi ketika si Bilqis itu memperlihatkan alam yang sangat indah pada tubuhnya ini, ada saudara laki-laki yang terjebak di sana, yang terjerumus, sekuat apapun agamanya, sekuat apapun pangkatnya, sekuat apapun ilmunya, sekuat apapun pasukannya, sekuat apapun itu harta atau materi. Hati-hati di sana dengan kekuatan Bilqis. Nah, selanjutnya saudara, tantangan atau ujian yang akan dihadapi oleh orang-orang yang membawa ilmu energi ilahi. Tantangannya akan selanjutnya adalah bisa saja nanti iblis itu, setan itu menjelma menjadi seorang sosok manusia untuk menjebak, untuk menjerumuskan orang yang membawa ilmu energi ilahi. Seperti apa yang terjadi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti apa yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan seorang sosok kakek. Nah, kakek itu mengaku bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada Syekh Abdul Qadir, untuk menyampaikan suatu kabar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.
Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, "Wahai kakek, sesungguhnya ada kabar apa gerangan dari Tuhan yang akan disampaikan kepada saya?" Kakak itu berkata, "Wahai Tuan Syekh, kata Tuhan bahwa Tuan Syekh itu adalah hamba yang sangat soleh, bahwa Tuan Syekh itu adalah yang sangat linui bijaksana dan sudah banyak amal baiknya atau perbuatan baiknya itu. Karena demikian maka Tuan Syekh, kata Tuhan, tidak usah lagi beribadah, tidak usah lagi melakukan perbuatan baik, karena itu semua sudah cukup. Itu kata Tuhan, wahai Tuan Syekh." Syekh Abdul Qadir Jailani sangat paham, sangat mengerti apa yang dia alami pada waktu itu adalah bukan sesuatu yang benar, yang baik, itu adalah jebakan. Dan memang itu adalah jebakan daripada iblis. Nah, itu pun nanti bisa saja terjadi kepada kita sekarang, siapa saja yang membawa ilmu energi ilahi, bisa saja nanti akan bertemu dengan seorang sosok manusia yang akan memberikan sesuatu nanti. Bisa saja memberikan wejangan, bisa saja memberikan ilmu, bisa saja memberikan sesuatu yang berwujud atau materi. Bisa saja memberikan makanan, bisa saja memberikan nanti uang, bisa saja memberikan emas nanti, atau bisa saja memberikan jimat-jimat, pusaka, dan lain-lain. Apabila nanti saudara, apabila bertemu ya dengan sosok itu, apabila nanti saudara sekalian sudah ilmunya sudah bijaksana, sudah tinggi, bertemu nanti dengan sosok seperti itu, terlebih-lebih orang yang baru bertemu, apabila menawarkan yang seperti tadi, hati-hati jangan langsung diambil. Dilihat dulu, dideteksi dulu itu manusia atau iblis. Nah, barangkali itu adalah iblis, maka jangan diterima apa yang diberikannya itu. Apabila itu diterima nanti, orang itu nanti akan menghilang. Dan apa yang kita ambil itu, apa yang kita terima itu, nanti bisa menjadi musibah, bisa menjadi penyakit. Nah, bagi kita yang mengambilnya. Nah, jadi seperti itu saudara, dimanapun berada, tadi seperti yang dialami oleh orang tua kita pada zaman dahulu, orang tua kita yang soleh, yang linui, yang bijaksana. Kisah itu, cerita nyata itu adalah di balik itu semua ada pelajaran buat kita, ada contoh yang nyata buat kita, supaya kita selamat di dalam berilmu, selamat di dalam beramal. Jadi ingat saudara, nanti ada ujian nanti yang berupa Bilqis, ada juga mungkin dalam wujud yang lain yang menawarkan sesuatu. Nah, demikianlah untuk obrolan sekarang ini. Apabila ada kekurangan, ada kekeliruan, ada salah kata, mohon dimaklumi. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya untuk kita, dan kita akan bertemu di dalam obrolan yang berikutnya. Dan tentunya salam untuk kita semua.